Ya. Oh gitu juga. Udah. Mau sama nggak pecinya peci saya ambil? Serius bang? Pakai. Peci apa nih? Ya ma'asyiral muslimin. Kira itu bos. Rahimakumullah. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nih, langsung aja. Enggak lah, apa mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله واحد الأحد رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد ومقسم الأرزاق ولا ينسى أحد وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس عيونا تراه الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله إلها عزيزا جبارا وملكا قادرا قهارا وللذنوب غفارا وللعيوب ستارا بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجع الأمور وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بفضل ربه إلى أقوام الطريق وأهل السبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صدق الله العظيم
أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan segala rahmatnya kita dapat kembali berkumpul di hari yang berbahagia ini. Kita dapat kembali berkumpul di hari yang penuh barokah ini, yang dikatakan hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, yang merupakan hari rayanya daripada hari yang lain-lainnya, yang dimana pada hari Jumat tersebut terdapat amalan-amalan yang amalan tersebut menjadi berlipat ganda akan pahalanya apabila kita lakukan di hari Jumat, yang mana menyebabkan amalan tersebut menjadi berlipat ganda faidahnya apabila kita laksanakan di hari Jumat, yang dimana salah satunya yaitu membaca surat Al-Kahfi. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tentunya dalam kita menjalani hidup, dalam kita melewati hidup kita di dunia ini, pastilah kita menemukan berbagai macam pribadi yang akan berbeda-beda adanya, yang pasti berbeda-beda watak dan sifatnya. Maka dari itu khatib akan membawakan khutbah yang berisi tentang tipe manusia sesuai kalamnya Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tak bosan-bosannya lagi dan lagi khatib menukilkan kalam dari Imamuna Imam Ghazali rahimahullah, yang mana kalam dari beliau syarat akan hikmat, syarat akan nasihat kepada kita semua, kepada kita hamba-hamba yang lemah ini, kepada kita hamba-hamba yang butuh tuntunan ini. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata bahwasannya tipe manusia itu ada 4. Apakah itu? Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa innahu alimun fattabi'uh. Tipe manusia yang pertama adalah seorang yang tahu, seorang yang berilmu, seorang yang memiliki kapasitas ilmu, seorang yang mumpuni akan keilmuannya, seorang yang matang akan ilmunya, dan dia menyadari akan itu semua, dan dia tahu kapasitas ilmu dia, dan dia tahu kemapanan dia, dan dia tahu kematangan akan ilmu dia. Sesungguhnya dia itu adalah ulama, sesungguhnya dia itu adalah alim. Maka kita ikutilah, kita ambil ilmunya, kita ambil fatwanya, kita pelajari semua ilmu yang ada pada dia, kita serap semuanya. Maka dari itu jangan kita sia-siakan. Terlebih lagi bagi kita seorang talibul ilmi, bagi kita seorang talibul azhar, yang dimana sekitaran kita semua itu merupakan masyayikh, kita seakan seperti berada di bahrul ilmi, berada di lautan ilmu. Jangan sampai karena kita yang tidak bisa memanagenya, karena kita yang tidak bisa mengambilnya, karena kita yang tidak bisa mempelajarinya, sehingga kita tenggelam di dalam lautan ilmu itu sendiri, sehingga kita tidak tahu akan ilmu apa yang bisa kita pelajari. Jangan sampai seperti kata pepatah, seperti anak ayam yang mati kelaparan di lubung padi, yang dimana lubung padi itu sudah merupakan makanannya, yang dia tinggal di makanan dia sendiri, tapi dia bisa mati kelaparan di tempat itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu bagaimana cara memakan itu makanan. Karena dia tidak bisa, seakan-akan seperti kita, seorang talibul ilmi, yang dimana sekitaran kita merupakan ilmu berserakan di mana-mana, ulama di mana-mana, para masyayikh di mana-mana, tapi kita satu ilmu pun tidak sampai kepada kita, wal'iyadu billah. Satu ilmu pun tidak lengket kepada kita, satu ilmu pun tidak kita bawa kepada negeri kita tercinta, wal'iyadu billah. Maka dari itu jangan sampai kita sekarang yang berada di lautan ilmu, lalu kita tenggelam, lalu kita tersesat, seakan kita tidak mengetahui akan ilmu itu sendiri, seakan kita tidak mendapatkan faedah apapun
dari semua ilmu yang ada di sekitaran kita. Seakan ilmu-ilmu yang bertebaran di sekitaran kita itu tidak ada atharnya sekalipun kepada kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu di kalam yang kedua, Imam Ghazali mengatakan, bagaimana itu tipe manusia yang kedua? Lalu Imam Ghazali berkata, rijalun la yadri wa yadri annahu la yadri. Tipe yang kedua adalah seorang yang tidak mengetahui, seorang yang tidak berilmu, dan dia sadar akan kapasitas dirinya, dan dia sadar akan kemampuan dirinya, dan dia sadar akan ketidaktahuan dirinya. Lalu Imam Ghazali mengatakan, fa innahul awam fa'allimuhu. Sesungguhnya dia itu adalah orang-orang awam. Sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang membutuhkan bimbingan, maka ajarilah dia, tuntunlah dia, bimbinglah dia, sehingga dia tidak merasa tersesat, sehingga dia tidak terlampau jauh dari jalan kebenaran. Itulah merupakan yang sangat kita harapkan kondisi kita saat ini sebagai talibul ilmi, sebagai seorang penuntut ilmu. Kita tentu tahu bahwasanya kapasitas kita dalam ilmu itu sangat-sangat dan sangat belum mumpuni. Maka dari itu saat ini kita menuntut ilmu karena kita mengetahui, karena kita sepenuhnya menyadari bahwasanya kita itu sangat belum mapan dalam ilmu. Dan kita selayaknya mengetahui, selayaknya menyadari bahwasanya kita itu butuh untuk mencari ilmu, bahwasanya kita itu butuh untuk menuntut ilmu. Makanya kita sekarang dalam posisi, dalam kondisi sebagai talibul ilmi, sebagai talibul azhar. Semoga kita semua menyadari akan kondisi seperti itu. Semoga kita menyadari akan hal kita yang seperti itu, akan ahwal kita yang seperti itu, bahwasanya kita semua ini dalam rangka menuntut ilmu itu sudah merupakan korinah yang paling kuat, bahwasanya kita ini masih belum mumpuni dalam ilmu. Dan kita semua menyadari, dan dalam kita menuntut ilmu berarti kita menyadari bahwasanya kita itu tidak mengetahui. Dan insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan itu. Lalu golongan selanjutnya, Imam Ghazali mengatakan, rijalun yadri wala yadri annahu yadri. Yang kedua mengatakan, yang kedua merupakan seorang yang mengetahui dan dia tidak sadar akan kapasitas ilmunya. Lalu Imam Ghazali mengatakan, fa innahu naim fa'aiqidhu. Sesungguhnya dia itu merupakan orang tertidur, maka bangunkanlah dia. Apa maksud dari kalam Imam Ghazali seperti ini? Apa maksudnya Imam Ghazali berkata seperti ini? Bahwasanya pasti banyak kita menemukan di sekitaran kita, pasti banyak kita mendapatkan orang-orang sekitaran kita yang dimana dalam kapasitas ilmunya dia itu sudah sangat mapan, yang dimana dalam kapasitas ilmunya dia itu sudah sangat matang, tapi dia tidak menyadari itu semua, sehingga dia merasa enggan untuk membagikan ilmunya, sehingga dia merasa enggan untuk menyebarluaskan ilmunya, seakan-akan seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, fa innahu naim fa'aiqiduhu. Bahwasanya dia itu sedang tertidur, maka sadarkanlah dia, maka bangunkanlah dia. Kalau kita mendapati orang-orang yang seperti ini, maka sikap kita yang selayaknya adalah menyadarkan dia, memberitahukan dia, memberikan suatu realita kepada dia, bahwasanya sudah saatnya dia untuk menyebarkan ilmunya, bahwasanya sudah saatnya dia untuk mengkhidmahkan ilmunya kepada umat. Lalu yang terakhir, Imam Ghazali mengatakan kelompok yang terakhir, yaitu rijalun la yadri wa la yadri annahu la yadri, yaitu orang yang tidak mengetahui, yaitu orang yang sangat dan sangat kurang dalam kapasitas ilmunya, bahkan dikatakan sangat tidak mapan dalam kapasitas ilmunya, sangat tidak matang, bahkan sangat jauh dari kata matang. Tapi dia tidak menyadari akan kapasitas ilmunya, dia tidak menyadari akan kebodohan dirinya sendiri. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, fa innahu jahil fatrukuhu. Sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang jahil, maka jauhkanlah dia, jauhilah dia. Apa maksudnya kita menjauhi dia? Apakah kita memusuhinya? Sungguh tidak. Bukan seperti itu kalam Imam Ghazali. Sama sekali tidak. Sama sekali Imam Ghazali tidak pernah mengajari
para muridnya, para pengikutnya untuk memusuhi sesama. Tetapi apa? Kita jauhi sikapnya, kita jauhi sifatnya yang seperti itu. Bahwasanya kalau kita menemukan orang dengan tipe seperti itu, orang dengan ciri seperti itu, maka kita tinggalkan. Apa yang dimaksud ditinggalkan? Kita tinggalkan perdebatan di dirinya. Karena kita mengkhawatirkan apabila kita tetap meladeninya, apabila kita tetap menghadapinya, maka tidak akan ada yang kita dapatkan kecuali perdebatan kusir. Maka dari itu dikatakan huwa la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia itu tidak mengetahui, dia itu tidak berilmu dan tidak sadar akan dirinya yang tidak berilmu. Maka na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah daripada menjadi golongan manusia yang seperti ini. Kita berlindung kepada Allah daripada termasuk pada orang-orang yang seperti ini. Kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan ilmu, kita menyadari ilmu kita di mana, dan kita menyadari ahwal kita sudah sampai mana. Akankah kita sudah sampai martabat untuk mengkhidmahkan ilmu kita? Akankah kita sudah sampai martabat bahwasanya kita ini masih kekurangan ilmu, sehingga kita membutuhkan asupan ilmu yang banyak, sehingga kita membutuhkan asupan ilmu yang tidak henti-hentinya kepada kita. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah memanfaatkan ilmu yang telah diberikan kepada kita, sehingga sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, bukan tolak ukur akan banyak itu sendiri, bukan tolak ukur akan prestasi-prestasi yang kita ciptakan itu sendiri, yang kita raih itu sendiri, tapi seberapa manfaatnya ilmu tersebut bagi kita, bagi orang sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dan yang terutama bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sangat berlindung kepada Allah, kita sangat memohon dijauhkan daripada memiliki ilmu yang tidak memanfaatkan kita, daripada memiliki ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada kita, daripada memiliki ilmu yang hanya memberikan mudarat kepada kita, daripada memiliki ilmu yang banyak tapi hanya membuat kita takabur, tapi hanya membuat kita ananiyah, tapi hanya membuat kita sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh dalam menjalani hidup, sungguh dalam menjalani marhalah kita sebagai talibul ilmi, tentu kita mendapati banyak godaan, yang dimana tatkala kita baru mengetahui satu ilmu, tapi kita merasa telah mengetahui 1000 ilmu, tapi justru kenyataannya kita saat itu tidak mengetahui apa-apa. Justru kenyataannya kita saat itu tidak memiliki ilmu apa-apa. Tatkala kita merasa cukup dengan satu ilmu, tatkala kita merasa cukup dengan ilmu yang kita memiliki, ketahuilah bahwasanya saat itulah kebodohan kita, saat itulah kebodohan kita terdohirkan, saat itulah kebodohan kita ternampakkan, saat itulah kita benar-benar menjadi seorang yang bodoh. Maka dari itu jangan henti-hentinya kita menuntut ilmu, jangan henti-hentinya kita merasa haus akan ilmu, kita merasa lapar akan ilmu. Bahwasanya ilmu itu yang akan memberikan kita kemuliaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi." Ini merupakan tolak ukur kemuliaan ilmu, yang membawakan, yang bahwasanya ilmu itu mulia, yang bahwasanya ilmu itu tinggi martabatnya, dan membuat tinggi seorang yang memiliki ilmu itu sendiri, dan membuat mulia seorang yang memiliki ilmu itu sendiri, seorang yang membawa ilmu itu sendiri. Ibadallah, أقول قولي هذا واستغفروا لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم عليه. سلم. Udah tidur matanya merah. Tahuan kan? Sabkul uyun. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مارضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عيوبا إلا سترته ولا طالب العلم إلا وفقته ولا طالب العلم إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا غفرته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة